Hi coach, welcome to our family. Let's make history together. Hope to see you soon. Hi Coach Herdman, congratulations with the job. Let's achieve big things together for Indonesia and let's create big memories and again all the best and see you soon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa. Berjumpa kembali dengan saya Jelu Custen, tentu saja dalam sebuah podcast yang selalu akan memberikan informasi yang terbaru buat Anda para pecinta supporter timnas yang ada di Indonesia. Oke, kita bicara tentang soal John Herdman ya, pelatih timnas Indonesia yang dalam video PSSI itu adalah dia menekankan sebuah kebersamaan. Makanya tak heran ketika beliau ini datang ke tempat-tempat latihan baru Persija, kemudian Persita dan juga Bali United, kemudian datang ke Eropa ya, Sassuolo, Go Ahead Eagles, ya, kemudian Borussia Mönchengladbach. Satu hal yang penting di sini adalah dia menekankan bagaimana dia paham pemain-pemainnya yang nanti akan mengisi starting 11 ya, dan apakah dia nanti akan menggunakan 352 atau 343. Namun saya rasa dengan komposisi pemain yang ada di Indonesia, maka yang tepat itu adalah 343 karena kita tengah ada 4, kemudian di depan itu ada winger kanan kiri dan satu striker, di belakang itu ada 3. Namun sebelum kita lanjutkan ya pembahasan kita pada hari ini, berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung Jelu Custen menuju 100.000 subscribers. Terima kasih para penonton baru yang udah mendapatkan channel ini dan mampir ke sini dan memberikan tanggapan, serta juga tadi banyak yang kritik saya, banyak ngomong ini kan podcast ya, kalau nggak ngomong ya bukan podcast ya. Oke. Kemudian rekan-rekan semuanya berikan kritikan, tapi saya akan menerima ya semua kritikan dari Anda semuanya, kritikan pada PSSI, kritikan pada Ketua Umum Erick Thohir. Nah, langsung aja kita bahas bagaimana taktik ataupun strategi yang akan dimainkan John Herdman. Setelah beberapa waktu dia ke tempat latihan pemain-pemain timnas ya, siapa yang nanti akan dipanggil itu tergantung dari bagaimana dia akan mengkomposisikan sebuah strategi ya ataupun formasi. Jadi kalau dalam kacamata saya, kalau dia pakai 352 mengumpulkan 5 di tengah, iya itu bagus saja. Namun kita akan kekurangan bagaimana winger kita yang ada di kanan kiri ya. Kita punya winger, itu memang permainan Indonesia dari dulu hingga sekarang itu terkenal dengan winger yang cepat ya. Saat ini kita ada winger ya, Emiliano Jonathan atau nanti pemain yang baru dari Australia, Luke McCarthy ya, atau siapa lagi nanti yang di kiri, Ragnar Uratmangun yang di FC Dender nggak pernah dapat tempat. Itu akan mengisi 2 yang di depan dan 1 striker ya. Di situ ada komposisi yang tepat, meskipun nanti juga bisa bertransisi menjadi 3-5-2 atau nanti juga bisa bertransformasi menjadi 4-2-3-1 atau 4-4-2. Itu yang akan dimainkan oleh seorang John Herdman, terkait memang dia ini adalah pelatih yang menyukai gegenpressing. Itu memang bagaimana seorang pelatih yang mencintai ya sebuah serangan, sebuah mulanya serangan itu dari belakang. Kalau mereka lawan itu menyerang, maka pressing tingkat tinggi harus diberikan oleh pemain-pemain kita. Misal di tengah itu ada nanti diisi Ivar Jenner atau Joey Pelupesi ya, karena Tom Hay tidak ada di tengah. Itu harus melakukan pressing ketika di depan oleh Romani ya. Oleh Romani itu gagal melakukan pressing dan bola malah ke tengah, maka layer kedua adalah 2 sayap. 2 sayap ini harus menutup
harus bagaimana melakukan pressing ataupun merebut. Itu. Jadi dua pemain sayap yang ada di belakang Oleh Romani, ketika Oleh Romani nanti gagal merebut bola atau melakukan pressing yang cukup ketat pada serangan lawan, maka dua winger ini harus siap ya untuk menjadi layer kedua. Kalau ini layer kedua udah lepas, maka dia akan masuk ke layer ketiga di tengah. Apakah nanti tugas Ivar Jenner ataukah Joe Pelupesi yang akan mempressing, berebut bola dan kemudian melakukan serangan balik? Kalau di tengah loss, maka ini adalah layer terakhir nih, sebelum nanti pemain depan lawan itu akan berhadapan dengan kiper kita, Emil Audero. Ada Jay Itses, Justin Hapner, kemudian Rizky Ridho. Kalau ini menggunakannya 3 back ya. Kalau di kita menggunakan 3-4-3 itu pas banget ya. Di tengah nanti ada Ivar Jenner, kemudian Joe Pelupesi yang akan tentu saja ini menutup, atau Jordi Weerman. Kalau ini proses naturalisasinya udah sejauh mana ya. Itu akan melakukan pressing. Kalau ini gagal, maka di belakang masih ada Jay Itses. Pasti kalau kita sering nonton bola ya, kalau layer 1 udah lepas, layer 2 lepas, layer 3 pasti kena. Itu udah mentok itu. Jadi itulah yang digunakan dalam gegen pressing, yang digunakan oleh seorang John Herdman dalam dia melatih timnas Kanada ya. Ini hampir mirip dengan permainan Liga Inggris. Hampir mirip ya, hampir mirip. Memang dia Inggris banget mainnya. Jadi apa yang sudah dikatakan John Herdman itu tidak menyukai ya, satu utama ini 3 back yang dia ini ya tidak melakukan gerakan ketika ketika umpan-umpan pendek atau serangan yang dimulai dari back itu kan dia memulainya dari belakang nih, umpan shot diumpankan pada antar back ya, atau mungkin ke depan atau ke tengah ya. Dan dia John Herdman tidak menyukai yang namanya umpan long passing ya, umpan panjang dia nggak suka, kecuali nanti sayap yang dia akan memberikan long ya, bola long untuk striker untuk ditanduk atau dia melakukan tendangan. Namun ketika back itu larangan untuk seorang Jay Itses, Justin Hapner atau Rizky Ridho untuk melakukan long ball, umpan long ball kepada pemain tengah atau pemain depan. Jadi penekanannya adalah bagaimana short passing itu yang akan ditekankan oleh seorang John Herdman pada pemain-pemain timnas Indonesia. Maka kalau saya katakan ini kuat banget dari serangan, penutupan serangan pada pertama adalah striker ya, striker Oleh Romani itu akan menutup bagaimana ruang gerak para back ya untuk dia memberikan sebuah serangan ya. Kemudian bagaimana layer, kalau Oleh Romani bisa berebut itu alhamdulillah. Kalau ini lepas maka layer kedua akan siap, baik itu di sayap kanan ataupun sayap kiri. Kalau dia langsung ke tengah bisa lolos, itu masuk ke layer keempat, maka di sana ada Ivar Jenner dan Joe Pelupesi yang tentu saja tidak akan membiarkan. Dan di sana biasanya udah lepas. Kalau sampai layer keempat ya, berarti memang itu biasanya di awal-awal menit pertama ya, itu biasanya stamina lawan itu ataupun timnas Indonesia masih kuat-kuatnya ya. Nah, kalau itu sudah terjadi, maka serangan yang terbaik menurut John Herdman ada dimulai dari belakang, back. Kalau sudah berebut bola ya, mendapatkan bola dari serangan lawan, maka Jay Itses dan kawan-kawan ini yang ada di belakang akan melakukan umpan-umpan short, bukan long ball, kepada di tengah. Kemudian bagaimana di tengah itu, apakah nanti lewat winger kanan atau winger kiri, atau mereka melakukan umpan short pass untuk memancing para pemain mereka itu untuk keluar. Nah, itulah bagaimana kejelian dari seorang John Herdman, dari mereka itu John Herdman itu bagaimana transisi seorang ataupun pemain-pemain timnas itu saat menyerang ataupun saat bertahan. Jadi memang
tekanan pressing, gegen pressing ya, kreativitas yang cukup tinggi itu memang dibutuhkan. Maka siapapun nanti para pemain timnas yang tidak memiliki etika di sana, terutama pemain yang tidak punya rasa etika, dia merasa bintang, itu jangan harap Anda akan masuk timnas. Itu catatan ya, karena di timnas Indonesia sudah ada yang kayak bintang. Itu yang tidak disukai oleh seorang John Hedman. Anda di lapangan, Anda adalah anak buah dari kapten, dan kapten itu sama dengan Anda, cuman dia ada your leader, pemimpin Anda di lapangan di lapangan sepak bola. Dan itu yang bisa kita sampaikan bagaimana nanti taktik strategi yang akan dimainkan oleh John Hedman ketika nanti misal nih ya, nanti di FIFA Series itu apakah akan digunakan? Ya jelas, karena memang inilah tipikal seorang John Hedman. Dan ini yang bisa kita sampaikan ya, dan mudah-mudahan Anda bisa menerima apa yang saya sudah sampaikan. Ini adalah podcast. Kalau saya menayangkan video, maka itu bukan podcast ya. Dan terima kasih yang semuanya yang udah hadir, yang udah mampir, berikan like dan subscribe. Dan nanti malam ada Persib melawan Malut pukul 19.00. Dan terima kasih yang udah menyaksikan dari Jakarta. Saya Jill Custen mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao. Hearts colliding where the champions meet.